Benarkah anggaran MBG menjadi Rp8.000 per menunya seperti laporan yang diterima KPK dan seperti apa pengawasan anggaran MBG saat ini? Kita ulas lengkapnya bersama juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi dan Komisioner KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Selamat malam Mas Uki juga Pak Saud. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam. Saya ke Mas Uki dulu. Jadi sebenarnya laporan yang masuk KPK dengan dugaan pengurangan anggaran menu MBG seperti apa sih duduk perkaranya kalau dari Istana? Ya, jadi pertama-tama kami harus menyampaikan apresiasi terlebih dahulu ya, bahwa di sini ada partisipasi publik setidaknya di dalam hal pengawasan, itu dulu ya. Tapi satu hal yang harus publik pahami bahwa pertama ada fokus di MBG itu adalah jumlah kalori. Sehingga apa? Sehingga di setiap kelompok umur tentu saja jumlah kalori yang dibutuhkan berbeda. Misalnya ketika kita membicarakan balita atau anak-anak berusia sampai 6 tahun, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kalori yang dibutuhkan hanya 300 sampai dengan 400 kalori. Nah, apabila kita berbicara ibu hamil, ini kalori yang dibutuhkan bisa sampai dengan 600 hingga 700 kalori. Tentu saja ini berimplikasi kepada harga atau pembiayaan gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang dilaporkan oleh sebuah kelompok masyarakat terkait dengan harga dari menu yang diperlihatkan itu 8.000. Nah, ini harus jelas. Ini untuk kelompok umur yang mana? Itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua adalah terkait dengan indeks kemahalan. Jadi di BGN atau Badan Gizi Nasional itu ada list indeks kemahalan, yaitu indeks harga-harga di masing-masing setiap daerah. Ini misalnya saya ambil contoh ya, di Kabupaten Binjai misalnya ya, di Sumatera Utara, ini rata-rata ya misalnya kelompok umur itu dirata-ratakan gitu ya, dalam 10 hari atau dalam seminggu lebih lah gitu ya. Nah, ini rata-rata makanannya per hari itu di bawah 10.000 alias 9.000-an lah, kurang lebih demikian. Nah, sama halnya dengan di Kabupaten Lebak juga masih 9.000-an. Nah, sementara kalau kita berkaca kepada Puncak Jaya di Papua misalnya ya, ini rata-rata makanan per hari per menu per anak ya, itu adalah sebesar Rp47.000. Oke, ya? Jadi ada disparitas harga tergantung daerahnya, Mas Uki ya. Betul, seperti waktu betul. itu, waktu awal yang harus kita lihat lagi. Inilah yang harus kita lihat lagi. Nah, kalau untuk yang 8.000 ini, sorry Mas Uki, kalau yang 8.000 ini di daerah mana? Kalau dari informasi KS dari Nah, ini ya, ini kan kemarin itu kan Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan KPK ya, dan KPK lah yang akan kemudian menyelidiki lebih lanjut lagi gitu. Ini kemudian betulan pengurangan atau ada margin gitu ya, yang dimana ini nggak boleh, negara tidak boleh ada margin ya untuk program yang dilakukan oleh negara kepada rakyat, tidak boleh ya. Apakah kemungkinan pertama atau justru kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua inilah yang kemudian ya miskomunikasi lah, atau mungkin salah tangkap yaitu lapor ini menyangka 10.000 itu harga dipatok satu Indonesia setiap hari, setiap daerah. Nah, ini kan yang tidak tepat. Jadi inilah yang harus diselidiki terlebih dahulu. Rizka. Saya ke Pak Saud. Jadi kan ada dua kemungkinan seperti tadi disampaikan Mas Uki. Apakah laporan ini memang betul ada margin dan itu tidak boleh, atau ada miskomunikasi? Nah, untuk menindaklanjuti ini, KPK seperti apa semestinya untuk agar segera clear ke masyarakat? Apalagi kan MBG ini program yang berjalan harian, pun juga ini adalah program prioritas dari pemerintahan Pak Prabowo. Pak Saud. Ya, yang paling penting kan sebenarnya setiap sen, setiap rupiah uang negara itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya kan. Setiap sen, setiap rupiah sesuai peruntukannya, dan itu nanti akan diaudit. Nah, persoalannya kembali lagi ada hal-hal yang teknis, kadang-kadang itu datang ke KPK, pengalaman menunjukkan orang datang ke KPK itu kan, sorry to say, itu kadang-kadang orang sudah hopeless loh, orang sudah helpless. Jadi artinya mereka sudah sulit menghadapi keadaan-keadaan, ya saya mengalamilah mulai dari menteri datang, dirut BUMN datang, itu kan mereka tuh quote and quote hopeless dan helpless. Dalam arti gini, mereka mau jalan benar tapi banyak yang ganggu-ganggu gitu. Biasanya selalunya begitu. Nah, oleh sebab itu KPK mencoba menjaga orang-orang baik untuk tetap baik,
Sehingga kemudian setiap sen rupiah sesuai dengan peruntukannya, dan kalaupun diaudit itu sesuai. Nah, program yang penuh dengan kemanusiaan, apakah itu judulnya stunting ataupun meningkatkan gizi dan seterusnya, walaupun ada perdebatan di situ, tetapi yang paling penting kan bagaimana sebenarnya kita semua bertanggung jawab untuk kemudian menyampaikan semua planning yang disampaikan Presiden sesuai dengan mimpi-mimpi cita-cita kita. Untuk yang saya bilang tadi itu setiap sen dan rupiah tercapai. Kalau kemudian beda di kota, ya jelas dong, di Kalimantan harga seekor ayam berbeda juga dengan seekor ayam di daerah ini, itu soal teknis dan itu managerial implication saja. Tapi yang paling penting grand teorinya itu kan membuat rakyat itu cukup bergizi, dan itu yang saya bilang hal-hal ini harus dijaga oleh KPK, dan mereka harus kalau bila perlu membentuk tim saja. Ini kan program besar dan sampai banyak korban gitu loh. Artinya uangnya nggak nyampe, tapi kemudian ada persoalan korupsinya, terus target gizi meningkatnya tidak tercapai. Kalau jembatan nggak terbangun kan paling ya untuk orang lewat, jembatan tak dibangun. Tetapi kalau orang nggak makan, beda cerita gitu. Jadi hukumannya harus lebih berat nih orang-orang yang korupsi di sektor ini gitu nih. Ya, nah artinya kan setiap sen yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi di highlight oleh Pak Saud, dan yang dijaga ini adalah brandnya dari makan bergizi gratis ini harus kualitasnya sama sesuai dengan apa yang disampaikan di awal Mas Uki. Nah, untuk audit berkala mencegah penyimpangan pelaksanaan di lapangan, tentu kan ini seluruh Indonesia, pengawasannya juga harus lebih ketat lagi, apalagi ini dilakukannya setiap hari. Apa yang jadi tindakan sejauh ini preventif dari pemerintah, dan apa saja tindak lanjut yang disiapkan? Ya, terkait dengan preventif misalnya ya, yang kami soroti ya, institusi kepresidenan soroti itu adalah angka kecukupan gizi. Jadi di setiap SPPG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG lah bahasa awamnya ya. Di situ selalu ada monitor ya yang tersambung dengan sistem IT yang langsung masuk ke BGN pusat ya, Badan Gizi Nasional, dan juga institusi kepresidenan. Yaitu apa informasinya? Di sana ada menu hari ini apa, jumlah penerima manfaat ada berapa, lalu kandungan gizinya termasuk di dalamnya kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain, itu semuanya setiap hari itu ada ya. Jadi ketika kita berbicara kandungan gizi, disinilah kami memonitor gitu. Nah, sementara kalau kita berbicara terkait dengan keuangan, di setiap SPPG di situ ada 3 orang pemain inti bahasa awamnya ya. Di situ ada kepala SPPG yaitu sarjana penggerak pembangunan, di situ ada accountant ya, di situ juga ada nutrisionis. Nah, si accountant inilah yang bertanggung jawab untuk selalu melaporkan apa yang dia beli setiap hari, dan ini langsung dilaporkan harian ke Badan Gizi Nasional. Lalu kemudian dari Badan Gizi Nasional inilah yang kemudian dilaporkan ke Presiden. Jadi monitoring itu dilakukan dalam konteks harian ya. Dan di dalam perjalanannya kemarin itu Prof Dadan Hindayana juga sudah berkoordinasi dengan 3 lembaga penegak hukum sekaligus. Yaitu apa? Kepolisian sudah berkoordinasi, KPK berkoordinasi, lalu juga Kejaksaan, Prof Dadan juga sudah berkoordinasi. Jadi pencegahan ini memang terus dilakukan dan terus. Gitu. Sementara monitoring ini dilakukan juga bersifat daily. Sementara evaluasi ini dilakukan berkala. Jadi publik nggak usah khawatir, tidak ada yang namanya pemotongan anggaran dan lain-lain gitu ya. Kalau memang ternyata ada, silakan dilaporkan. Kami senang sekali ada yang melaporkan ke KPK, ini artinya publik mengawasi. Tapi juga patut publik ketahui bahwa yang tadi ya, ada disparitas harga antar daerah. Juga ada disparitas harga antara penerima manfaat antara kelompok umur, misalnya kayak begitu ya. Juga ada disparitas harian. Jadi misalnya hari ini menunya itu kalau dirupiahkan, dinominalkan bisa saja 8.000. Sementara dipagukan, karena pagu itu kan mingguan ya, dipagukan itu dalam seminggu itu misalnya kalau dirata-ratain per hari itu 10.000. Bisa aja hari ini 8.000, maka sisa yang 2.000 itu tercarry over untuk sehari berikutnya atau untuk 2 hari berikutnya. Karena apa? Karena menu itu kan harus berubah-ubah. Kalau menunya sama setiap hari, maka ini penerima manfaatnya bisa bosan. Jadi dengan berubah-ubahnya menu ya setiap hari, ini ada konsekuensi harga lah, kurang lebih seperti itu. Kan itu konsekuensi
inilah yang kemudian dirata-ratakan untuk seminggu atau 10 hari. Ya, Demikian. konsekuensi harga ini kan masuk hal-hal teknis di lapangan dan jangan sampai ini jadi celah korupsi, Pak Saud. Nah, menghadapi program yang berjalan simultan seperti ini, lalu juga ada celah-celah teknis yang harus teliti betul dalam penggunaan anggaran, apa yang harus diperhatikan dan bagaimana peran KPK di sana, Pak Saud? Ya, yang paling penting berarti KPK kan kalau lihat penyimpangan kan itu nanti di situ kalau kita bicara pasal 1, pasal 2 ya. Ya. Ini keuangan negara ya. Ya. Kan KPK itu melihat nanti itu penyalahgunaan atau kalau kita bicara pasal 2 tentunya ini karena anggaran keuangan negara, nanti dia akan melihat di mana penyimpangannya. Nah, penyimpangan itu nanti teman-teman yang ngurusin gizi ini harus SOP-nya jelas. Nanti KPK akan tanya SOP itu, standar yang ngeluarin uang, gizinya berapa, kalaupun mau ada hitungan kalori sampai hitungan berapa gram gula, berapa gram protein, berapa gram sayur. Nah itu akan lebih gampang dipertanggungjawabkan dan penyidik nggak akan bisa masuk di situ karena jelas. Jadi semua teman-teman yang ngurus gizi ini sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan SOP-nya, itu lebih gampang. Nanti kalau ada penyimpangan di situ yang disebutnya sebagai penyalahgunaan wewenang. Dan mudah-mudahan penyalahgunaan wewenang itu tidak aja memang ada niat jahat dan seterusnya. Kan penyidik selalu masuknya di situ nanti. Ya. Oleh sebab itu teman-teman yang ngurusin, yakinkan saja SOP itu dibuat dan menentukannya juga siapa yang mengerjakan apa, itu sesuai dengan peraturan Perpres, Kepres, perundang-undangan. Bagaimana kalau umpamanya itu nanti tidak terkait dengan umpamanya dengan LKPP, bagaimana itu kaitannya dengan pengadaan barang dan seterusnya. Jadi percaya saja bahwa kalau memang semua aturan yang ada di negeri ini dipatuhi, pasti teman-teman yang ngurusin gizi ini akan santai, akan relax, dan orang yang makan juga nggak sambil makan gitu. Kan nggak enak juga ya sambil makan tuh anak-anak ngomongin ini seharusnya makannya segini, ini jeruknya gepeng gitu jadi guyonan gitu loh. Jangan kayak gitu. Jadi yakin aja dengan SOP. Kalau umpamanya gula harus berapa, buah harus seberapa, dan kandungan itu dibuat, SOP itu penyidik nggak akan bisa masuk di situ untuk mencari celah dan adanya penyimpangan gitu, Mbak. Ya, yang penting SOP-nya jalan, termasuk juga tadi disampaikan oleh Mas Uki harus kalau ada laporan silahkan disampaikan, tapi harus ditelusuri betul apakah ini memang ada penyimpangan atau miskomunikasi atau seperti apapun komunikasi ke masyarakatnya pun harus berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Dedek Prayudi, Mas Uki, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih Pak Saud Sitomorang, Komisioner KPK periode 2015-2019. Selamat malam.